Pernah nggak sih sebuah candaan kecil di atas panggung berubah jadi omongan publik se-Indonesia? Kadang yang niatnya buat mencairkan suasana justru jadi bumerang. Nah, itulah yang lagi terjadi di panggung dakwah Ning Umi Laila, pendakwah muda yang biasanya ramah, santai, dan dekat dengan anak-anak muda. Tapi kali ini, satu momen singkat bikin lini masa panas lagi. Setelah jagat maya sempat ramai soal polemik yang melibatkan Gus Ilham Yahya, publik belum sempat tenang, tiba-tiba muncul gelombang baru. Video Ning Umi Laila mendadak viral setelah beberapa akun mengunggah ulang potongan ceramahnya pada Minggu 16 November 2025. Dalam rekaman itu, Umi Laila sedang memimpin sebuah majelis. Suasananya santai, jamaah ramai, dan gaya ceramahnya masih dengan ciri khasnya, luwes, ekspresif, dan dekat dengan kaum muda. Tapi di tengah sesi interaktif, ada satu adegan yang memicu perdebatan. Namanya siapa? Radit. Syaratnya apa, Dit? Syaratnya apa mau? Ora pelungker-pelungker. Nek pelungker-pelungker modon. Kelas piro, Dit? 8. Kelas 8. Mike cedek nih. Iki apa kok metuntung ngene iki? Iki apa kok metuntung ngene iki? Oh, alah sarung. Astagfirullah, ngapunten. Boten. Maksudnya kok boten saya tangan. Boten. Sekilas terlihat ringan, tapi di internet jauh lebih rumit. Komentar warganet langsung mengalir deras. Sebagian menilai tindakan itu kurang tepat mengingat posisi beliau sebagai figur publik dan karena interaksinya dengan anak di bawah umur. Kritik muncul soal etika, batas humor dalam dakwah, sampai kekhawatiran bahwa mimbar kini makin mirip panggung hiburan. Namun, ada juga yang membela. Mereka bilang videonya sudah dipelintir, dipotong tanpa konteks, dan bahwa pendakwah pun manusia biasa, bisa keliru, bisa spontan. Sampai skrip ini dibuat, pihak Ning Umi Laila belum memberi klarifikasi resmi. Dan justru karena itu, diskusinya makin panjang. Publik terbelah antara yang menunggu penjelasan dan yang merasa ini sebetulnya nggak perlu dibesar-besarkan. Di balik ramainya perdebatan, sosok Umi Laila sendiri memang sedang naik daun. Lahir di Surabaya tahun 2000, ia tumbuh dalam lingkungan pesantren. Ayahnya adalah tokoh NU, tapi pilihan untuk berdakwah katanya datang dari dirinya sendiri. Saat SMA, bakat ceramahnya mulai terlihat. Setelah itu ia melanjutkan ke UIN Sunan Ampel mengambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Gaya komunikasinya yang santai dan dekat dengan generasi digital membuatnya cepat dikenal. Kau mengandung, melahirkan, menyusui ayah. Seto, kok tambah dikeploki piye to? Seto. Dan merawat Gini loh. Menyusui dan merawat, mengasuh serta membesarkan putra-putrimu. Ngono loh. Kau Demam Velocity. Arek-arek wis kadung krungu lagu iku tangane langsung ngene. Mosok isu awan bengi Velocity. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok. Astagfirullah. Majelisnya selalu ramai, kontennya sering viral, dan seperti banyak figur publik lain, popularitas itu datang bersama risiko besar, satu momen kecil bisa berubah jadi percakapan nasional. Kasus ini mengingatkan kita bahwa dakwah di era digital nggak cuma soal isi ceramah, tapi juga soal etika interaksi, sensitivitas, dan kesadaran bahwa kamera selalu menyala. Humor bisa jadi jembatan, tapi juga bisa berubah arah. Apakah yang terlihat di video itu benar-benar salah? Atau publik hanya menilai dari potongan singkat? Kita tunggu saja klarifikasinya.
Yang jelas dari kasus ini kita belajar, kadang yang jadi viral bukan ceramahnya, tapi momennya. Dan itu bisa jadi ujian terbesar bagi siapapun di atas panggung.